Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Andalasia. Eh, Semalam saya mendapatkan edaran mengenai PSBB ya, pembatasan sosial berskala besar. Sebagaimana kita ketahui, bahwa mulai hari ini tanggal 22 April 2020 serentak di seluruh Indonesia dilaksanakan yang namanya PSBB, dan itu sudah dikeluarkan surat keputusannya oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Baiknya di sini saya ingin sedikit berbagi informasi kepada sahabat Andalasia semuanya dimanapun berada, khususnya di Sumatera Barat, bahwa ada surat keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang memuat berbagai aturan dan cara pelaksanaan dalam rangka untuk memutus rantai virus corona atau COVID-19 ini agar segera berakhir dari bumi Indonesia, sehingga kita bisa kembali beraktivitas dan melaksanakan rutinitas kita sebagaimana biasa, di mana belakangan ini kita rasakan berbagai macam dampak dari COVID-19 ini telah memukul berbagai lini kehidupan dan perekonomian di negara kita. Baik, saya di sini akan membacakan singkatnya atau intinya saja dari surat keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tersebut dan bagaimana cara melaksanakannya. Baik, di sini ada surat keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor HK.01.07 garis miring Menkes garis miring 1260 garis miring 260 garis miring 220 tentang penetapan pembatasan sosial berskala besar di wilayah Provinsi Sumatera Barat secara khusus dan Indonesia secara umumnya dalam rangka percepatan penanganan coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Menteri Kesehatan Republik Indonesia menimbang. Di sini ada 3 poin A sampai C. Yang pertama, A, bahwa ada data yang menunjukkan telah terjadi peningkatan dan penyebaran kasus coronavirus disease 2019 atau COVID-19 yang signifikan dan cepat serta diiringi dengan kejadian transmisi lokal di wilayah Provinsi Sumatera Barat. Jadi ini adalah khusus bagi pendengar atau penonton atau pemirsa di Sumatera Barat ya, surat ini putusannya, dan sepertinya di daerah lain pun kurang lebih akan sama seperti ini bagaimana keputusan dari masing-masing gubernur. Yang B, bahwa berdasarkan hasil kajian epidemiologi dan pertimbangan kesiapan daerah dalam aspek sosial, ekonomi serta aspek lainnya, perlu dilaksanakan pembatasan sosial berskala besar di wilayah Provinsi Sumatera Barat guna menekan penyebaran COVID-19 semakin meluas. Yang C-nya, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan huruf B, perlu menetapkan keputusan Menteri Kesehatan tentang penetapan pembatasan sosial berskala besar di wilayah Provinsi Sumatera Barat dalam rangka percepatan penanganan coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Nah, dalam surat keputusan ini ada beberapa undang-undang ataupun peraturan-peraturan yang dijadikan sebagai dasar lahirnya keputusan ini, termasuk salah satunya adalah keputusan Presiden nomor 7 tahun 2020 tentang gugus tugas percepatan penanganan coronavirus disease 2019 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Presiden nomor 9 tahun 2020 tentang perubahan atas keputusan Presiden nomor 7 tahun 2020 tentang gugus tugas percepatan penanganan coronavirus disease 2019. Ini mungkin yang lebih tahu adalah pemerintah bagaimana susunan gugus tersebut. Nah,
Singkatnya, di sini saya ingin membacakan apa keputusan dari Menteri Kesehatan tersebut, di mana menetapkan keputusan Menteri Kesehatan tentang penetapan pembatasan sosial berskala besar di wilayah Provinsi Sumatera Barat dalam rangka percepatan penanganan coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Yang pertama atau ke-1, menetapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, wajib menetapkan pembatasan sosial berskala besar di wilayah Provinsi Sumatera Barat dalam rangka percepatan penanganan coronavirus disease 2019. Yang kedua, pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat wajib melaksanakan pembatasan sosial berskala besar sebagaimana dimaksud di diktum ke-1 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan secara konsisten mendorong dan mensosialisasikan pola hidup bersih dan sehat kepada masyarakat. Yang ketiga, pembatasan sosial berskala besar sebagaimana dimaksud di diktum kedua dilaksanakan selama masa inkubasi terpanjang dan dapat diperpanjang jika masih terdapat bukti penyebarannya. Bahwa kita ketahui masa inkubasi dari coronavirus ini adalah 7-14 hari. Nah, harapannya di maksimal angka 14 hari rantai penyebaran virus ini bisa terputus dengan pelaksanaan PSBB ini. Yang keempat, dalam pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar sebagaimana dimaksud diktum kedua, pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat mengkoordinasikan persiapan anggaran dan operasionalisasi jaringan pengaman sosial untuk kabupaten atau kota di wilayahnya, termasuk membantu kabupaten atau kota yang belum memiliki persiapan tersebut. Yang kelima, keputusan menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 April tahun 2020. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Terawan Agus Putranto. Nah, ini adalah keputusan Menteri Kesehatan tentang pelaksanaan PSBB di Indonesia, khususnya di Sumatera Barat. Nah, seperti apakah pelaksanaannya secara teknis tentang PSBB ini? Di sini ada aturan yang saya dapat, ketentuan-ketentuan dari bagaimana cara memberlakukan PSBB ini di Sumatera Barat. Nah, di mana ini akan berlaku sampai dari tanggal 22 April hari ini sampai dengan tanggal 5 Mei 2020. Itu lebih kurang 14 hari sesuai dengan masa inkubasi dari coronavirus. Nah, dalam pemberlakuan PSBB di Sumatera Barat ada beberapa ketentuan. Yang pertama, untuk sekolah atau institusi pendidikan, sekolah dan institusi pendidikan ditutup sementara dan dialihkan melalui metode pembelajaran jarak jauh atau di rumah. Dikecualikan bagi lembaga pendidikan, pelatihan, dan penelitian yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan. Nah, tempat kerja atau kantor, perusahaan, pemerintah, dan institusi menutup kantor atau menerapkan aturan work from home atau WFH, bekerja dari rumah sementara ini. Untuk perusahaan atau institusi yang boleh beroperasi melarang karyawan yang memiliki penyakit penyerta ibu hamil dan lansia di atas 60 tahun. Jadi dalam hal ini lansia di atas 60 tahun berkegiatan di kantor. Jadi kalau ada karyawan yang ada penyakit tertentu yang atau ibu hamil di sebuah perusahaan, itu sementara jangan masuk dulu. Sektor yang tetap beroperasi di sini adalah satu, institusi pemerintahan pusat dan daerah sesuai pengaturan dari kementerian terkait, BUMD dan BUMN sesuai pengaturan dari kementerian terkait, institusi tertentu seperti kesehatan, bahan pangan, TNI atau Polri, energi dan komunikasi. Kemudian keuangan, logistik, perhotelan, media, konstruksi,
pelayanan yang ditetapkan sebagai objek vital nasional, objek tertentu, dan kebutuhan sehari-hari. Kemudian organisasi masyarakat lokal dan internasional yang bergerak pada sektor kebencanaan. Kemudian mengenai tempat ibadah, yaitu penghentian sementara aktivitas keagamaan di rumah ibadah dan mengganti ibadah di rumah saja. Dikecualikan untuk penanda waktu ibadah seperti azan. Transportasi, sektor transportasi di sini yaitu menghentikan kegiatan pergerakan orang atau barang kecuali untuk pemenuhan kebutuhan pokok. Kegiatan terkait aspek pertahanan dan keamanan. Kemudian kendaraan roda 2 berbasis aplikasi ojek online maupun offline dilarang membawa penumpang dan hanya untuk barang saja. Jadi ojek sekarang sementara untuk barang dulu, dan untuk penumpang sementara dilarang dulu. Selanjutnya kendaraan pribadi dan angkutan umum hanya boleh diisi penumpang 50% saja. Jadi kalau biasanya kita ada minibus atau mobil yang isinya 4, sekarang 2 orang saja. Nah, itu 50% dari kapasitas dan membatasi jam operasional. Selanjutnya, budaya dan pariwisata, sektor sosial, budaya, dan pariwisata, yaitu dilarang mengikuti atau mengadakan kegiatan yang menimbulkan kerumunan seperti politik, olahraga, hiburan, akademik, dan budaya. Menutup seluruh destinasi wisata, tempat hiburan, diskotik, karaoke, dan bioskop. Ingat kita juga mau Ramadan, jadi tempat-tempat tersebut perlu tutup. Yang selanjutnya, kafe atau rumah makan atau restoran hanya melayani take away atau online. Nah, jadi kalau ada yang punya kafe, restoran, sementara pengusaha tersebut dilarang dulu untuk menyediakan layanan makan di tempat. Jadi makanan boleh dipesan melalui online atau boleh langsung tapi dibawa atau take away. Kegiatan khitanan di Vaskes, pernikahan di KUA, pemakaman atau tazkiyah bukan karena COVID-19. Saya ulangi ya. Kegiatan khitanan di Vaskes, pernikahan di KUA, pemakaman atau tazkiyah bukan karena COVID-19 dengan tetap menerapkan jaga jarak atau physical distancing dan membatasi jumlah orang. Sebenarnya nggak ada yang melarang sih untuk nikah atau khitanan, cuman perlu tetap dilaksanakan prinsip-prinsip physical distancing tadi. Jadi tetap jaga jarak untuk menghindari kemungkinan dari penyebaran virus corona ini. Sektor fasilitas umum, dilarang melakukan kegiatan lebih dari 5 orang di fasilitas umum. Pengelola wajib menutup fasilitas umum. Kemudian dikecualikan fasilitas umum untuk penyediaan kebutuhan pokok dan barang penting sehari-hari. Dan yang terpenting mengutamakan memesan barang secara daring atau jarak jauh dengan fasilitas layanan take away. Selanjutnya, kegiatan tertentu yang tetap dilaksanakan. Jadi ada beberapa kegiatan yang tetap dilaksanakan. Yang pertama, pelayanan kesehatan rumah sakit, puskesmas, apotek, dan toko peralatan medis. Yang kedua, pelayanan kebutuhan pangan, yaitu makanan dan minuman. Yang ketiga, pelayanan utilitas publik seperti PLN, PDAM, pusat distribusi pelabuhan, bandar udara, pemadam kebakaran, kantor, pos, unit layanan transmisi, bea cukai, perbajakan, dan unit yang bertanggung jawab untuk pengelola panti asuhan, panti jompo, panti sosial lainnya. Yang keempat, pelayanan ekspedisi barang, JNE, JNT, Tiki, dan lain-lain. Distributor bahan bakar, minyak, SPBU, dan LPG juga masih tetap dilaksanakan. Selanjutnya, penyediaan layanan internet dan penyiaran, pelayanan perbankan, kantor asuransi, penyelenggaraan sistem berbayar, dan mesin ATM. Toko-toko yang berhubungan dengan bahan kebutuhan pokok serta barang penting juga masih tetap dilaksanakan, serta kegiatan media dan kegiatan penting lainnya. Lalu jalur
perbatasan. Nah, ini kita bicara mengenai jalur perbatasan mungkin antar kota atau antar kabupaten atau antar provinsi, membatasi jumlah orang maksimal 50% dari kapasitas kendaraan. Yang kedua, mengisi formulir isian pada pos pemeriksaan yang tersedia. Jadi nanti mungkin di daerah perbatasan akan disediakan pos-pos dan formulir-formulir yang disediakan untuk diisi oleh setiap pengendara. Melakukan pemeriksaan suhu tubuh menggunakan masker dan sarung tangan bagi kendaraan roda 2, melakukan desinfeksi pada setiap kendaraan dan barang, menjaga jarak antar penumpang atau physical distancing tadi. Semua pendatang wajib mengikuti karantina selama 14 hari, baik karantina mandiri atau tempat karantina yang telah disiapkan. Nah, jadi kalau ada saudara kita atau teman atau karib kerabat atau siapapun yang datang dari luar daerah, begitu masuk ke daerah kita wajib melaksanakan karantina mandiri atau dikarantina di tempat-tempat karantina yang sudah disediakan. Dan yang terakhir, pendatang terindikasi gejala COVID-19 segera dibawa ke rumah sakit terdekat sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19. Bagi pengguna kendaraan, penumpang atau barang wajib mengikuti proses pemeriksaan pada pos di jalur perbatasan. Itulah yang bisa saya bagikan informasi kepada sahabat Andalasia semuanya terkait dengan PSBB ini. Jadi kita semua di sini sama-sama berharap agar penyebaran atau rantai penyebaran virus Corona 19 ini segera berakhir dan terputus dimanapun, bukan hanya di Sumatera Barat, di daerah manapun, di mana saja, atau di belahan bumi manapun, sehingga kita bisa kembali bersosial dengan siapa saja, dengan kawan kita, sahabat kita, dengan keluarga manapun, dengan guru-guru kita, dengan siapa saja, kembali seperti biasa, aktivitas perdagangan kembali seperti biasa terlaksana, dan ibu-ibu atau bapak-bapak yang punya dagangan di pasar kembali berjalan normal, sehingga kembali bisa memenuhi hajat hidupnya dengan baik. Nah, yang terpenting bagi kita di sini, ayo mari kita sama-sama berdoa bersama-sama bagaimanapun ini adalah pesan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya bahwa kita untuk lebih kembali kepadanya, untuk menyerahkan apapun kepadanya. Mudah-mudahan dengan doa-doa terbaik kita segera rantai penyebaran coronavirus ini terhenti dan kita kembali menjalankan aktivitas kita normal dan dijauhkan dari kekhawatiran, kepanikan, dan beban-beban lainnya yang hadir di dalam kehidupan ini. Saya Putra Andalas, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.